Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan Bapak Falah, Aflah. Aflah ya, Pak Aflah dari PLT Kabid Pariwisata Disbudpar Kudus. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ya, sehat. masih tetap semangat meskipun ya. pada bulan suci Ramadan. Baik. Bisa diperkenalkan dulu Pak, Disbudpar itu apa sih bidangnya? Yeah. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini yang sudah ada regulasi yang menjelaskan atau mencantumkan tugas dan fungsi. Fungsinya adalah melaksanakan tugas dari Pak Bupati Kudus, membantu Pak Bupati Kudus di bidang pembangunan di sektor kebudayaan dan pariwisata. Kalau di bidang kebudayaan ini ada dua seksi sejarah, museum dan purbakala. Kemudian yang kedua, seksi yang menangani seni budaya, tradisi dan perfilman. Kemudian saya dan teman-teman di bidang pariwisata ini ada dua seksi destinasi wisata dan seksi promosi wisata. Ini yang pelaksana dari masing-masing seksi ini dipimpin oleh KASI yang sekarang jadi fungsional itu. Fungsional. Jadi misalnya kami di bidang pariwisata menjadi subkot atau subkoordinator destinasi wisata dan subkot promosi. Kemudian tema hari ini adalah pengembangan ekraf di Kudus. Ini juga melekat tugas kami di bidang pariwisata. Dan saat ini memang dari arahan Bu Kepala Dinas bahwa kami sedang memperjuangkan untuk ditambah satu bidang lagi, yakni bidang ekraf. Ya. Jadi semula hanya dua bidang kebudayaan, bidang pariwisata. Ini harapan kami nanti Pak Bupati dan pimpinan di kabupaten ini bisa mengoptimalkan kinerja kami dengan ditambah satu bidang, yakni bidang ekraf. Apalagi di pemerintah pusat ini sudah dipisah jadi dua kementerian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekraf. Ya. Kemudian kalau terkait bidang kebudayaan tambah satu menteri, yakni Kementerian Kebudayaan. Jadi Kebudayaan. Kami di Disbudpar Kudus ini melaksanakan tugas juga dari tiga kementerian. Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Kementerian Kebudayaan. Berarti dirangkap Pak ya? Betul. Bahkan Pak Menteri Fadlijon, Menteri Kebudayaan, di masing-masing daerah harus ada dinas kebudayaan. Gitu. Oh, sendiri harusnya. Jadi tidak bidang, tapi malah harus jadi dinas tersendiri, dinas kebudayaan. Gitu. Berarti tidak mikirnya biar enggak kebanyakan lah ya. Oh, kalau bisa fokus kan itu. Kalau wisata aja, kalau budaya aja gitu. Betul. Jadi program 100 hari Pak Menteri Kebudayaan itu Pak Fadlijon di daerah ini harus dibentuk dinas kebudayaan gitu. Wajib itu ya. Ya semoga terlaksana Pak ya di 2025 ya. Amin. Untuk ngomong-ngomong ini Pak Bupati Pak Samani nanti bisa membantu sepenuhnya pengembangan kebudayaan di Kudus. Dibentuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Kudus. Itu lebih bagus lah untuk kebudayaan. Supaya lebih fokus. Karena kebudayaan di Kudus kayak barongan ini udah mulai jarang ya Pak ya. Jarang tampil lah istilahnya. Kalau tampil tuh cuma hari-hari besar aja kayak 17-an. Biasanya ada event besar itu. Ya nggak ada semuanya event apa biar tampil atau apa. Kalau teman-teman di bidang kebudayaan malah ini Mas pernah punya program tahun kemarin kalau nggak salah gitu. Itu paling tidak sebulan 2 kali pada hari Minggu ya. Itu teman-teman grup barongan ini
dikasih ruang di Balai Jagong ini. Mm-mm. Setiap Ngamen, minggu pagi tampil. ngamen istilahnya. Iya, kan banyak kunjungan tuh kan Oh, rame iya. tuh ya. Banyak yang berkunjung ke Balai Jagong atau kawasan GOR ini. Itu pernah ada seperti itu. Bahkan kemarin ada lomba juga. Halo, Festival oh, Barungan iya, bener. pada saat Hari Jadi Kudus itu. Dan apalagi sekarang bidang kebudayaan ini juga sudah dibentuk Dewan Kesenian Kabupaten Kudus. Gitu. Jadi harapannya nanti kalau memang bisa menjadi dinas tersendiri, dinas kebudayaan itu nanti insya Allah pengembangan kebudayaan nanti akan semakin maksimal di Kudus ini. Kalau dulu kan Barungan tuh istilahnya mistis lah. Nggih. Tapi sekarang kan enggak ya. Sekarang malah kolaborasi dengan Kalau Barongsai berarti, itu. Barongsai. Kalau dulu mistis ya. Mistis makan beling bukan ini ya. Makan pari, Sekarang kan udah enggak ya. makan dop itu kan, Makan lampu dop. listrik itu. Ya dulu kan semprong Mas, Iya, semprong. Barungan Makanya makan nggak bisa semprong. semprong sekarang itu. Udah nggak ada lampu teplok kan, Baik, Pak. diganti listrik. Ngomong-ngomong masalah ikraf ya, kreatif ya berarti ya. Nggih. Nah, di sektor kreatif itu yang akan dikembangkan di Kudus itu apa? Jadi Apa aja ini? ekonomi kreatif ini kan meliputi 17 subsektor ya. Ada kuliner, kriya atau kerajinan tangan, ada fashion, ada juga seni pertunjukan seperti teman-teman Barungan itu ya. Barungan tadi. Kalau di situ ada unsur kreativitas, ada inovasi, tidak seperti yang dulu-dulu tapi harus ada inovasi, ada kreativitas menjadi subsektor seni pertunjukan. Oh, Jadi dari 17 ini berdasarkan mapping atau pemetaan yang kami lakukan, terutama setelah kita mengikuti tahapan PMK 3I, pengisian mandiri mandiri. Kabupaten Kota Kreatif ya. Jadi di Kementerian Pariwisata dan Ekraf periode yang kemarin Pak Jokowi periode kedua, bahkan periode pertama itu sudah dicanangkan kabupaten kota di Indonesia ini bisa ditetapkan sebagai kabupaten atau kota kreatif di Indonesia, Mas. Di Jawa Tengah ini kalau nggak salah sudah hampir 15 kabupaten kota yang jadi kabupaten kota kreatif. Nah, syaratnya adalah mengikuti tahapan PMK 3I. Penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Ini caranya mengisi formulir atau borang secara online. Yang melibatkan stakeholder pentahelix gitu ya. Oh, iya. Ada akademisi, ada kalangan teman-teman pengusaha, bisnis ABCGM itu. Kemudian teman-teman komunitas, community atau komunitas ya. Government, teman-teman instansi pemerintah yang terkait dengan Ekraf, kemudian yang terakhir teman-teman media. Itu termasuk teman-teman di ISK, kemudian teman-teman media yang lain juga kita libatkan dalam pengisian borang PMK 3. Nah, dari pemetaan ini muncul 4 subsektor unggulan Mas di Kudus. Yakni ada subsektor kuliner, seni pertunjukan, kriya, dan fashion. Ya. Jadi dari 17 subsektor ini di Kudus ini kami di Dinas Budpar ini fokus atau memprioritaskan 4 subsektor ini. Karena tidak mungkin 17 ini kita garap semuanya. Ya. Di misalnya animasi kan termasuk salah satu subsektor ya. Karena Masuknya ke film berarti ya? Bukan, sendiri Mas itu. Oh, sendiri. Jadi radio, televisi dan perfilman itu sendiri. Yang animasi ada sendiri. Animasi sendiri. Ada juga subsektor yang pengembangan game ya, game permainan secara online itu juga masuk subsektor. Tapi di Kudus ini kan pelaku ekrafnya sedikit sekali itu. Iya. Jadi misalnya lah. animasi ya. Ini kan hanya satu SMK ya, yang betul-betul potensinya luar biasa. SMK ini mana? SMK Rus itu, Raden Umar Said di Besito. Ya. Itu karyanya di YouTube juga sudah banyak dimuat itu kan. Yang terakhir itu anak-anak kelas 11-12 itu ada tugas harus punya proyek membuat film animasi gitu kan. Nah, temanya kemarin kan
sepak bola perempuan. Jadi anak-anak perempuan ini mengembangkan potensinya di bidang olahraga sepak bola itu ceritanya menarik itu. Nanti bisa diklik di YouTube teman-teman di SMK Rus itu, Raden Umar Said itu. Jadi dari 17 subsektor itu di Kudus ini berdasarkan mapping yang telah kami lakukan akan fokus pada 4 subsektor tadi, Mas. Ya, kuliner, kemudian seni pertunjukan, kriya, dan fashion. Ya. Berarti kalau animasi itu berarti sendiri Pak ya? Ya, termasuk salah satu subsektor. Berdiri sendiri dia. Berdiri sendiri, nggak ikut film, nggak ikut ini. Kalau desain itu apa Pak? Kalau desain ini kan misalnya ini, desain produk itu Mas. Jadi Bu Kepala Dinas kami mengeksplorasi potensi kopi Muria Mas. Di lereng Muria kan potensi kopinya luar biasa. Berarti kayak bikin logo gitu? Jadi setelah diolah kemudian jadi produk yang siap dimasukkan kemasan, ini desain produknya kan muncul. Itu kan desain itu. Termasuk itu juga kan. Berarti logo berarti? Logo juga termasuk ini. Jadi teman-teman yang punya kreativitas mendesain logo ini bisa masuk ke subsektor desain juga. Gitu. Termasuk yang desain kemasan produk itu yang juga termasuk desain itu. Kayak gitu-gitu infrastruktur dan fasilitasnya atau apa Pak? Kalau upaya kami ini dukungan untuk pengembangan infrastruktur atau fasilitas pengembangan ekraf ini, salah satunya kami sudah melonsing Creative Hub di Museum Kretek. Oh iya. Jadi pada saat ada yang kemarin tuh ya pameran di Museum Kretek itu ada launching itu ya? Pada saat itu kalau nggak salah masih Pak Bupati Hartopo ya. Sudah kita launching Mas. Tapi dalam perjalanannya nanti kemungkinan akan kami relokasi ke Taman Krida ini Mas. Di tempatnya yang lebih dekat dengan pusat kota, juga bisa diakses oleh masyarakat lebih mudah kan. Kita punya semacam aula terbuka ya, panggung kesenian terbuka yang di Taman Krida, yang di komplek Gor Perguwitan ini. Jadi Creative Hub ini kan lokasi atau tempat yang menjadi tempat berkumpulnya jagung-jagung santai, termasuk tukar ide gagasan pengembangan masing-masing subsektor gitu. Teman-teman komunitas kuliner, ayo kita jagung-jagung di Taman Krida misalnya ya. Atau bicara tentang animasi di Kudus ini bagaimana misalnya, itu kita bisa di situ ya. Dan ini alhamdulillah di Kudus ini sudah dibentuk komite ekonomi kreatif. Ya, sudah ada. Ini yang berdasarkan regulasi dari Perda provinsi, juga Pergub ini di masing-masing daerah harus dibentuk komite ekonomi kreatif kabupaten ya. Di Kudus ini alhamdulillah sudah terbentuk. Untuk peran masyarakatnya itu gimana Pak? Peran masyarakat ini dalam pengembangan ekraf selalu kita dorong, selalu kita libatkan. Jadi misalnya kami sudah 2 kali kalau nggak salah mengadakan pameran ekraf di Kudus ya. Di alun-alun itu kita pernah mengadakan Kudus Ekonomi Kreatif Expo. Kita pernah itu. Kemudian di Balai Jagong ini kita juga pernah ya. Jadi kita melibatkan teman-teman pelaku ekraf ya untuk menunjukkan potensinya, berpartisipasi dalam pameran atau expo tersebut ya. Caranya? Termasuk misalnya salah satunya ini kemarin ada bulan Februari tahun kemarin 2024, kita jadi tuan rumah Jambore Pok Darwis se-Jawa Tengah Mas. Oh ya. Jadi selain di situ ada stand untuk UMKM, kita juga memamerkan potensi ekraf di Kudus ya. Termasuk misalnya subsektor musik ya, itu kita masukkan di dalam mengisi panggung yang ada di depan stand-stand pameran UMKM dan potensi ekraf ini ya. Termasuk kemarin yang terakhir ini event dandangan ya tahun 2025 kemarin ini kita menampilkan potensi ekraf di Taman Menara. Iya, di Taman Menara di komplek. Di kawasan Menara Kudus itu kan antara jalan ini ada Taman Menara, itu kita selama 10 hari menampilkan potensi ekraf di Kudus Mas.
Kalau tahun sebelumnya malah ada juga edukasi batik, edukasi kuliner, edukasi kaligrafi. Nah kemarin berhubung cuaca musim penghujan ya, lebih banyak penampilan potensi seni budaya. Ada juga teman-teman dari SLTP, SLTA yang menampilkan potensi ekranya di bidang musik, gitu. Berarti yang ikut-ikut apa ekraf dan di event-event kayak di Menara itu berarti sudah ini ya apa? Sudah ikut paguyubannya ya, Pak? Kalau di luar paguyuban itu bisa ikut enggak? Masing-masing subsektor memang ada komunitasnya, Mas. Kalau di luar itu teman-teman ini masih bisa bergabung ya. Di misalnya teman-teman yang punya usaha di bidang kafe, ini kan kuliner gitu. Bisa bergabung dengan nanti. Jadi kami tahun ini nanti akan membuka form online pakai Google Form atau apa gitu ya. Nanti kita informasikan ke masyarakat. Nanti secara mandiri teman-teman pelaku ekraf ini yang belum bergabung ke kami bisa mendaftarkan diri nanti. Gitu ya. Nah, termasuk peran masyarakat ini selain yang di lokal Kudus, kita juga mengajak teman-teman pelaku ekraf di Kudus ini untuk pameran di luar daerah, Mas. Ya, itu wajib, di Batam, di Bandung, di Jakarta. Ya, memunculkan ini produk Kudus. Jadi misalnya yang kuliner ini kopi Muria. Nah, kopi Muria itu sering kita ajak. Udah go internasional, internasional. Jadi upaya kami di dinas ini, Bu Kepala Dinas ini selama 5 tahun lah, sekitar 5 tahun terakhir memang salah satu program unggulannya ini pengembangan subsektor kuliner, terutama kopi Muria ini agar go internasional. Ini alhamdulillah teman-teman yang semula usahanya jadi sopir ojek, nah sekarang ya, beralih jadi pengusaha kopi. Ya. Nah, mengeksplorasi potensi kopi Muria. Jadi sekarang sudah ada 30 lebih merek kopi sekarang Muria. Lumayan harganya, Pak, mahal. Kopi Muria per kilo berapa? 100 lebih ya. Ya obsesinya paling tidak nanti bisa bersanding dengan kopi Gayo dan kopi-kopi yang sudah mendunia itu nanti, kopi Muria dari Brasil itu ya. Jadi untuk kesimpulannya Pak untuk hari ini mungkin dari perekonomian kreatif Kudus terutama ya, itu kan lebih menggalakkan pelaku-pelaku ekraf di Kudus yang belum kelihatan, itu bisa bermunculan itu Pak G. Dan kita bisa dari pihak dinas pariwisata bisa menjembatani untuk gimana sih bisa biar ekraf di Kudus itu bisa naik ke permukaan. Betul. Terutama yang kita harapkan dari pembangunan atau pengembangan ekonomi kreatif ini kan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus. Ya. Jadi teman-teman UMKM yang ada unsur kreativitas, ada inovasi, ini bisa kita masukkan ke ekraf. Ya. Nah, pengertian ekonomi kreatif ini kan yang paling simpel begini. Kalau saya menjual pisang di pasar, ya apa adanya, itu adalah saya sebagai pelaku UMKM. Ya. Tapi kalau saya menjual pisang sudah saya olah menjadi pisang goreng, terus di situ saya kasih topping keju atau mungkin coklat atau kasih seres atau apa, itu menjadi ekonomi kreatif. Ya. Jadi ada unsur kreativitas atau inovasi gitu. Ya. Salah satunya kemarin Pak Jandangan ini ada fashion on the street. Nah itu kan, jadi menampilkan potensi fashion modeling, tapi catwalknya di jalan itu, fashion on the street. Ini termasuk upaya kami mengembangkan potensi ekraf di Kudus. Jadi yang paling penting memang pembangunan ekraf di Kudus ini dampaknya kuliner, nggak desain aja ya, bisa. Ada 17 subsektor yang kita fokus ke 4 subsektor tadi, Mas. Ya. Jadi musik, kuliner, kemudian kriya, ada seni pertunjukan sama fashion. Musik ini juga lumayan. Ya. Musik itu termasuk seni pertunjukan? Tidak. Jadi kalau seni pertunjukan ini misalnya yang barungan tadi, atau teman-teman teater itu kan, kemudian stand up komedi ya, itu bisa kita golongkan sebagai seni pertunjukan. Ya. Ketoprak, wayang orang itu kan, itu seni pertunjukan.
Jadi secara umum kita masukkan ke subsektor seni pertunjukan itu. Nah, salah satunya seni pertunjukan ini kan ini Mas, pada saat peringatan Hari Jadi Kudus tanggal 23 September ya, itu rangkaian kegiatannya kan ada festival apa tuh yang menampilkan potensi seni budaya Kudus. Ya, ini kemarin bisa kita masukkan sebagai kreatif itu. Seni pertunjukan, subsektor seni pertunjukan itu. Kan ada pertunjukan kolosal ya di jalan itu. Iya. Jadi yang kemarin itu ada tari apa itu masuk yang masuk tari kretek. Tari kretek tuh masuk pemecahan rekor muri itu. Nah, ini juga termasuk seni pertunjukan juga itu. Ya. Potensi seni itu budaya di bidang tari ini kita naikkan ke level dunia kan. Jadi rekornya kan tidak hanya pemecahan rekor Indonesia aja ya. Nggak nasional oleh pihak muri, malah itu pemecahan rekor dunia malah itu. Agak internasional. Ini rangkaian Festival Dandangan 2025 kemarin itu ada pemecahan rekor muri pertunjukan kolosal tari kretek. Alhamdulillah setelah dinilai oleh tim dari Muri, tidak hanya rekor di Indonesia, tapi pemecahan rekor dunia. Alhamdulillah ini. Karena melebihi kapasitas ya. Anjir. Harusnya berapa? 1.000 atau berapa itu? Jadi itu 1.000 lebih malah. 1.000 lebih. Baik, bisa dikasih apa Pak ya? Untuk pelaku-pelaku kreatif ini atau pelaku-pelaku UMKM yang pengen dia menunjukkan produk-produknya dia, itu gimana caranya Pak? Kalau kami membuka diri teman-teman pelaku ekraf di Kudus ini, monggo bisa koordinasi, bisa ke dinas kami ya, Dinas Budpar di Jalan Gor Bung Karno Wetan ini ya, untuk berkoordinasi, menampilkan konsultasi untuk kita bantu, kita fasilitasi pengembangan ekrafnya. Pak Bupati yang baru ini, Pak Sam'ani Intakoris ini juga sudah ada program bantuan modal kepada pelaku UMKM. Termasuk nanti ada bantuan modal untuk teman-teman pelaku ekraf di Kudus. Ya, karena UMKM dan ekraf ini kan bisa dikatakan saling berdekatan lah ya, batasnya tipis, tapi meskipun ada pembedaan inovasi dan kreativitas, ini secara umum bisa dimasukkan program unggulan Bapak Bupati kita, yakni bantuan modal atau fasilitasi permodalan di bidang UMKM dan ekonomi kreatif ya. Kemarin ini alhamdulillah dari Bapeda juga sudah sounding ke kami kira-kira bagaimana upaya Disbudpar untuk merealisasikan program unggulan Bapak Bupati Kudus yang baru ini, Bapak Sam'ani Intakoris. Berarti sudah ada apa sih lampu hijau ya? Lampu hijau untuk pelaku-pelaku UMKM itu ya. Baik, mungkin itu dulu Pak. Nanti bisa kita omongin lagi di season-season berikutnya. Ini terima kasih pada teman-teman di ISK yang sudah memfasilitasi kami untuk sosialisasi tentang pembangunan ekraf di Kudus. Ya, ini karena pembangunan ekraf atau pengembangan ekonomi kreatif ini kan tidak bisa lepas dari ABCGM tadi Mas. M-nya ini kan media. Ini teman-teman media ini penting sekali untuk membantu kami. ABCGM itu. M-nya ini media. Jadi teman-teman media ini sangat penting perannya untuk pengembangan ekraf di Kudus. Terima kasih Mas. Oke. Baik, terima kasih untuk sedulur ISK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.